Assalamualaikum. Permisi Mbak, ini pergantian shift dari shift malam ke shift pagi ya. Nanti ada perawat Eni, perawat Mer, sama perawat Abelita. Kalau begitu saya permisi ke ruang sebelah dulu ya. Keluhannya apa Mbak pada pagi hari ini? Lemes, haus, sama nyeri perutnya, sama BAB-nya 5 kali tadi. Oh ya, yaudah permisi ya Mbak. Iya, makasih. Bagaimana makan hari ini Bu? Makannya sedikit. Oh baik. Kalau begitu saya pamit ya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Conference merupakan pertemuan tim yang dilakukan setiap hari. Conference dilakukan sebelum atau setelah melakukan operan dinas, sesuai dengan jadwal dinas perawat pelaksana. Setelah dilakukan operan shift malam ke shift pagi di ruang melati, kemudian dilakukan pre-conference. Ketua tim membuka acara pre-conference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pre-conference pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi semua. Pagi. Puji syukur, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat untuk menjalankan tugas kita sebagai perawat. Selanjutnya pada pagi hari ini di ruang perawatan melati terdapat 2 pasien. Langsung saja kepada perawat pelaksana Abel dan perawat pelaksana Merin untuk menyampaikan tindakan apa saja yang akan dilakukan kepada pasien hari ini. Baik, selamat pagi. Saya perawat Abelita yang menangani pasien Nyonya A di kamar nomor 3 dan dengan diagnosa keperawatan hipertermi berhubungan dengan proses infeksi. Yang kedua, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan penurunan nafsu makan. Menurut data pasien, tekanan vitalnya sungguhnya terukur 39 derajat Celcius, kemudian nadinya 112 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit, dan tekanan darahnya 100. Keluhan yang telah disampaikan oleh pasien yaitu pasien merasa demam, nyeri kepala, menggigil, dan badan terasa gatal. Kemudian pasien juga mengeluhkan bahwa nafsu makannya telah menurun. Kemudian pagi ini pasien hanya minum air putih. Kemudian untuk riwayat penyakit sebelumnya, pasien tidak memiliki penyakit kronis. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, pasien tampak terlihat lemah, kulit teraba hangat dan kering, kemudian mukosa bibir terlihat kering. Untuk rencana keperawatan pada hari ini, untuk diagnosa hipertermi, yang pertama yaitu memonitor suhu tubuh secara berkala, kemudian melakukan kompres hangat untuk menurunkan suhu tubuh. Yang ketiga, memberikan edukasi pentingnya hidrasi selama demam. Yang terakhir yaitu kolaborasi dengan dokter untuk pemberian antipiretik. Lalu intervensi untuk diagnosa kedua yaitu melakukan observasi pola makan dan jumlah cairan yang dikonsumsi, kemudian memberikan makan dalam porsi kecil tetapi sering. Yang ketiga yaitu memberikan edukasi tentang pentingnya asupan nutrisi untuk mempercepat pemulihan, dan yang terakhir yaitu kolaborasi untuk pemberian suplemen nutrisi jika diperlukan. Sekian dari saya. Ya baik Mbak, terima kasih untuk rencananya tindakan hari ini. Semoga bisa terlaksana semua ya Mbak. Nanti untuk kedepannya kita akan bahas lagi di post conference. Untuk selanjutnya perawat pelaksana Merin untuk menyampaikan pasien kelolaan. Baik, saya perawat Mary yang menangani pasien Nyonya B di kamar 4 dengan diagnosa keperawatan ketidakseimbangan cairan tubuh berhubungan dengan kehilangan cairan melalui BAB cair. Kedua, ketidakefektifan pola eliminasi berhubungan dengan iritasi saluran cerna. Untuk data pasiennya ada suhunya 37,8 Celcius. Untuk nadinya 102 kali per menit, aspirasinya 22 kali per menit, tekanan darahnya 100/70. Untuk keluhannya
Pasien mengeluh BAB lebih dari 5 kali sehari selama 2 hari terakhir, disertai lemas dan nyeri perut. Dan pasien merasa lemas dan sering haus. Dan BAB cair tanpa darah, perut terasa memulas sebelum BAB. Riwayat kesehatan sebelumnya, pasien mengonsumsi makanan pedas dan minuman es dari warung. Pasien mengatakan tidak mempunyai riwayat penyakit sebelumnya. Untuk pemeriksaan fisik, pasien tampak lemas, mukosa bibir kering, tugur kulit menurun. Untuk rencana tindakan yang akan dilakukan hari ini, untuk ketidakseimbangan cairan tubuh, gunakan monitor tanda-tanda vital, khususnya suhu, nadi, dan tekanan darah, dan observasi frekuensi, konsistensi, dan volume BAB. Terus berikan cairan rehidrasi oral sesuai kebutuhan pasien, dan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi cairan infus jika diperlukan. Dan untuk ketidakefektifan pola eliminasi, monitor kelola nyeri perut dan intensitasnya, dan berikan edukasi tentang makanan dan minuman yang harus dihindari. Makanan seperti pedas, asam, berlemak, dan jajanan sembarangan. Dan kolaborasi pemberian obat anti diare sesuai instruksi dokter. Baik, untuk pasien yang B, perawat Merin, semoga bisa terlaksana semua apa yang direncanakan pada pagi hari ini. Sekian pre-conference pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita melakukan tugas kita masing-masing. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, kita langsung saja melakukan rencana tindakan kita masing-masing ya. Untuk pre-conference pagi hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua perawat meninggalkan ruangan dan melakukan tindakan yang sudah direncanakan. Pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, sebelum operan jaga siang, semua perawat kembali berkumpul untuk melakukan post conference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bertemu dan berkumpul lagi di penghujung tugas kita. Seperti biasa, kita akan melakukan post conference sebelum dioperkan ke shift siang. Baiklah, langsung saja bagaimana tindakan yang telah dilaksanakan oleh rekan-rekan, termasuk kendala apa saja selama rekan-rekan melakukan tindakan dan hasilnya dapat dioperkan ke shift siang. Untuk selanjutnya perawat Adelita untuk dipersilakan untuk menyampaikan apa yang sudah dilaksanakan tadi. Perawat mulai melaporkan hasil tindakan yang telah dilakukan. Baik, selamat siang. Saya perawat Abelita yang telah menangani pasien Nyonya A di kamar 3 dengan diagnosa yang pertama, hipertermi berhubungan dengan proses infeksi yang telah teratasi sebagian. Kemudian diagnosa yang kedua yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh juga telah teratasi sebagian. Kemudian data pasien yang telah saya dapatkan selama perawatan hari ini yaitu tanda-tanda vitalnya, suhunya terukur 37,5 derajat Celcius, nadi terukur 100 kali per menit, kemudian respirasinya 22 kali per menit, kemudian tekanan darahnya 110/70 mm hitung gram. Kemudian pasien mengatakan bahwa dia telah merasa lebih nyaman, demam juga telah berkurang, kemudian nafsu makan juga telah membaik. Meskipun pasien masih merasa tubuhnya lemas. Kemudian implementasi yang telah saya lakukan hari ini yaitu saya telah memantau tanda-tanda vital pasien Nyonya A setiap 4 jam. Kemudian saya juga telah memberikan kompres hangat secara berkala untuk menurunkan suhu tubuh pasien. Yang ketiga yaitu saya sudah menyarankan pasien untuk meminum air putih minimal 2 liter per hari dan sudah saya monitori keluarga pasien dan pasien telah melakukannya. Kemudian saya juga telah memberikan antipiretik sesuai dengan instruksi dokter. Kemudian saya juga telah
berkolaborasi dengan rekan gizi untuk menyediakan makanan lunak bagi nyonya pasien A. Kemudian saya juga telah menyarankan untuk makan sedikit-sedikit tapi sering kepada pasien A dan keluarganya, dan saya sudah memonitoring tindakan itu sudah dilakukan. Kemudian respon pasien setelah saya evaluasi ini, suhu tubuh pasien telah menurun dan pasien merasa lebih nyaman. Kemudian pasien mulai mengkonsumsi makanan dan minuman meskipun belum optimal. Kemudian pasien dan keluarga telah memahami pentingnya menjaga hidrasi dan pola makan yang teratur. Kemudian pasien menunjukkan tanda-tanda pemulihan tetapi masih perlu pemantauan lebih lanjut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oh iya, apakah selama melakukan tindakan ke Nyonya A ada kendala atau tidak? Alhamdulillah tidak. Pasiennya koordinatif dan keluarga juga. Ya, baik. Untuk selanjutnya kepada perawat merit untuk menyampaikan hasil tindakan yang telah dilakukan. Baik, saya akan melaporkan hasil tindakan pada Nyonya B dengan diagnosa keperawatan. 1. Ketidakseimbangan cairan tubuh berhubungan dengan kehilangan cairan akibat diare. 2. Ketidakefektifan pola eliminasi berhubungan dengan iritasi saluran cerna. Data pasien setelah dilakukan implementasi ada suhunya 37,5 derajat Celcius, nadinya 97 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit, tekanan darahnya 110/70. Untuk keluhannya, frekuensi BAP berkurang menjadi 3 kali sehari, konsistensi tinja lebih padat, pasien merasa lebih segar meskipun masih lemas. Untuk implementasi yang dilakukan, itu memantau tanda-tanda vital setiap 4 jam, memberikan cairan rehidrasi oral secara berkala, dan memastikan pasien minum minimal 1,5 sampai 2 liter per hari. Terus mengedukasi pasien dan keluarga tentang pentingnya hidrasi dan jenis makanan yang aman dikonsumsi selama diare. Dan kolaborasikan pemberian anti diare sesuai resep dokter. Dan observasi perkembangan pola BAP pasien termasuk jumlah dan konsistensi tinja. Untuk respon pasien, frekuensi BAP pasien berkurang menjadi 3 kali sehari. Pasien merasa lebih segar meski masih sedikit lemas. Pasien dan keluarga memahami pentingnya menjaga kebersihan makanan dan minuman untuk mencegah diare di kemudian hari. Pasien menunjukkan respon yang baik terhadap terapi cairan dan obat-obatan. Oh iya, baik. Selama melakukan tindakan ke Nyonya B, apakah ada kendala, Mbak? Alhamdulillah tidak ada. Baik, terima kasih rekan-rekan untuk laporan hasil tindakan yang telah dilakukan. Kita semua telah melakukan semua rencana tindakan kita yang akan dilakukan yang disampaikan pada saat pre-conference. Alhamdulillah, intervensi yang telah kita lakukan dari pagi sampai siang ini terlaksana dengan lancar dan sesuai prosedur. Terima kasih atas kerjasama rekan-rekan sekalian yang sudah bekerja dengan semaksimal mungkin. Pertahankan terus kinerja teman-teman, dan alangkah baiknya jika bisa ditingkatkan lagi demi pencapaian kinerja yang lebih optimal. Untuk mengakhiri tugas kita pada siang hari ini, marilah kita akhiri dengan berdoa. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk itu kita akhiri post conference pada siang hari ini. Apakah ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri? Tidak ada. Baik, untuk itu post conference cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing perawat telah menyampaikan hasil tindakan yang sudah dilakukan.